3, 2, 1. Siapa kita? Nasional. Kali ini kita kedatangan, bukan kedatangan sih. Emang ada di sini gitu orangnya ya. Di SMK Nasional. Itu Spider-Man. Ya. Halo. Coba Halo, kasih halo. tahu siapa namanya? My name is Peter Parker. Ya, jadi beliau adalah Pak Gagas ya. Halo. Guru seni budaya di SMK Nasional Depok. Boleh dikasih lihat dong mukanya. Aduh. Nah, ini dia nih. Halo. Orangnya Pak Gagas ya. Pasti anak-anak SMK Nasional alumni pasti tahu nih. Pak Gagas, orang seni budaya, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya dulu nih seputar belajar di sekolah itu, belajar di rumah itu saat pandemi kayak gini nih. Kan udah setahun nih, ya Pak Gagas ya. Nah, kalau seni budaya itu kan lebih banyak kayak prakteknya kali ya. Jadi kita bikin apa gitu kalau dulu kan? Ya. Kita. Sebenarnya kalau yang Kurtilas yang revisi 2017 itu di semester awal memang nggak terlalu banyak praktek ya, memang banyak teorinya. Yeah. Justru prakteknya di semester yang genapnya. Jadi satu semester kemarin kita belajar memang lebih banyak teori-teori tentang seni dan budayanya, kayak apa itu seni, apa itu budaya, terus kemudian banyak lah ya ininya KD-KD yang harus dipelajarinya di semester kemarin. Yeah. Terus kalau untuk bagaimana sih ini pola belajar online-nya gitu ya? Yeah. Kalau buat saya memang rada susah ya, maksudnya karena belajarnya nggak ada tatap muka, jadi kurang ada apa ya, kurang ada chemistry-nya aja gitu antara kita pengajar komunikasinya nggak two way gitu ya. Jadi iya, apalagi kita kan hanya lewat video, walaupun ada fitur chat di dalam aplikasi di sekolah.id, tapi memang kadang-kadang anak-anak ya udah gitu, saya tungguin mana chat, nggak ada yang ngechat, chatnya malah lewat WA aja, japri, nggak dimaksimalkan gitu fitur itunya. Jadi anak-anak. Ya, jadi kendala di komunikasi ya sebenarnya ya. Iya. Kalau misalnya belajar online kayak gini. Kita juga nggak bisa ngecek nih anak sebenarnya ngerti apa enggak nih. Iya. Materinya gitu kan. Karena kalau buat saya salah satu indikatornya gitu, ini anak ngerti apa enggak, kan dari tugas tuh. Iya. Ya paling dari itu aja gitu kan. Tapi kalau kita ngasih tugas setiap pertemuan ada tugas, takutnya anak-anak terbebani gitu kan. Iya. Dilema juga sih, di satu sisi kita butuh alat ukurnya gitu ya, pengukurannya. Ini anak sebenarnya udah ngerti belum tentang materinya. Di sisi lain, kita nggak boleh membebani siswa terlalu berat ya kan. Belum dari pelajaran yang lain kan. Belum dari pelajaran-pelajaran yang lain. Matematika, bahasa Indonesia, waduh. Tuh. Walaupun memang kita kan pakai sistem blok nih pembelajarannya selama pandemi ini. Jadi satu hari cuma 2 mata pelajaran, tapi kan kalau dia setiap hari kayak gitu terus, mungkin lama-lama bosen juga kali ya. Iya. Ya benar sih emang. Karena kan dia di rumah gitu kan, belajarnya sendiri lewat HP gitu. Kalau di sekolah kan dia ketemu temennya ya kan. Bisa ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sama temennya. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya cosplay nih, ini kan pakai cosplay nih. Cosplay itu apa sih sebenarnya? Cosplay itu ya asal katanya memang cos dan play, costume player atau costume playing. Jadi costume playing. Cosplay itu bukan cuma kita pakai kostum aja, tapi cosplay itu kita memerankan sebagai karakter tersebut. Jadi ketika kita ada event cosplay gitu ya, kita harus bisa memainkan karakter yang kita pakai pakaiannya tersebut. Jadi nggak cuma asal pakai kostumnya aja. Jadi kita tahu nih kayak gimana sih. Iya, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia ngomong, gesturnya segala macamnya kita harus mempelajari juga. Karena biasanya kan ya cosplayer itu dia
mengcosplaykan karakter yang memang dia suka biasanya. Oh gitu. Jadi memang dia pasti udah tahu tuh karakteristik tokohnya ini seperti apa. Ya. Gitu. Jadi dia tahu gerak-geraknya kayak gimana gitu ya. Betul. Terus sejak kapan nih Pak Gas suka cosplay gini? Kalau cosplay itu baru mulai 2015 kalau nggak salah, 2014 atau 2015 gitulah. Berarti sudah sekitar 5-6 tahunan lah ya. Iya, baru segitu. Belum lama sih memang. Lumayan sih itu. Tapi awalnya langsung Spider-Man apa ada yang lain? Dulu sebenarnya memang pengen banget, dari dulu pengen punya kostum Spidey emang. Cuman berarti Spider-Man banget nih. Spider-Man banget dari dulu sukanya. Tapi ketika itu memang pembuat kostum Spider-Man gitu ya di Indonesia masih jarang. Pada masa itu. Berarti impor dong. Iya, kita harus belinya di luar dan itu mahal. Dan akhirnya ya udah tunggu dulu deh sampai ada maker-maker lokal yang bisa bikin, akhirnya bikin di maker-maker yang lokal. Nah, ini salah satunya nih yang bikin di maker lokal. Iya. Gitu. Berarti emang sebenarnya udah lama nih ya sukanya, cuman karena ada hambatan di itu ya. Iya, jadi akhirnya ya bikin sendiri tuh waktu itu kostumnya. Di dalam Spider-Man Universe itu dia ada namanya agent. Itu ada komunitasnya tuh? Ada. Kalau di Spider-Man ya. Dan sebenarnya komunitas cosplay nggak cuma Spider-Man aja, jadi ada banyak beberapa. Jadi cosplay itu ada lagi cabangnya gitu? Cosplay, misalnya cosplay Spider-Man ada lagi khusus gitu apa gimana? Komunitasnya? Iya, kalau komunitasnya kalau saya tergabung di komunitas Spider-Verse Indonesia. Jadi khusus Spider-Man semua? Spider-Man semua. Cosplaynya? Spider-Man dari berbagai universe yang ada di komik. Iya. Di komik, di film. Jadi makanya semuanya beda-beda ya? Beda-beda Kostumnya nggak, kalau Spider-Man yang kita tahu kan kayak cuman biru sama merah gitu ya? Iya. Itu yang biasa gitu ya? Kalau yang hitam nih apalagi gitu? Kalau ini namanya Superior Spider-Man. Jadi kostum ini tuh ada di komik Superior Spider-Man yang mana ketika itu si tubuhnya Peter Parker itu diambil alih sama Dr. Octopus, sama penjahatnya. Itu Spider-Man berapa tuh? Superior Spider-Man komiknya. Oh, komik. Berarti nggak ada. Tapi akhirnya si Dr. Octopus karena dia masuk ke dalam tubuhnya Peter Parker, dia bisa dapat insight atau pemikirannya si Peter Parker gitu. Jadi malah dia jadi baik, tapi dengan caranya si Dr. Octopus itu. Jadi dia jadi Spider-Man juga, tetap ngelakuin kebaikan tapi dengan cara-cara yang lebih keras gitu. Kalau Spider-Man Peter Parker kan dia lebih lebih halus gitu ininya. Kalau dia mah nggak pandang bulu kalau si Superior Spider-Man ini. Karena dia merasa dirinya superior gitu. Oh iya. Berarti Pak Gas udah tahu banget nih ya cerita ya, lumayan lah. Spider-Man. Nah, pernah nyoba ini nggak? Nyoba digigit laba-laba? Kan enaknya spider banget nih. Ya enggak lah. Malah keracunan. Siapa tahu ada laba-laba nih, siapa tahu jadi Spider-Man beneran gitu kan. Itu mah anak kecil kali ya, waktu masih kecil gitu ya. Iya. Laba-laba nih. Iya, saya juga pernah tuh, ngeri juga nih kalau digigit nih. Kalau jadi laba-laba sih jadi Spider-Man mah keren ya. Kalau masuk rumah sakit. Terus selain ini ada kostum apa lagi? Ya itu tadi, karena kan mulainya dari 2014-an lah ya. Itu memang awalnya bikin kostum Agent Venom dulu. Jadi, berarti ini bukan kostum pertama nih? Bukan kostum pertama. Jadi awalnya bikin kostum Agent Venom. Venom ya? Iya, Venom. Venom yang musuhnya Spider-Man kan? Tapi ketika itu dia ganti host. Jadi kan Venom itu kan dia simbiot kayak makhluk alien gitu. Iya. Yang nempel ke tubuh orang kan? Iya. Nah, ketika itu dia tubuhnya si Venomnya pindah tubuh, nempel di orang lain, nempel di Flash Thompson. Yeah. Jadi anti-hero lah, jadi baik. Yeah. Jadi bukan tokoh yang jahat. Namanya Agent Venom. Jadi dia pakai armor gitu, terus bawa senjata. Yeah. Itu pertama. Terus ada lagi. Jadi nggak cuma Marvel ya, ada tokoh-tokoh DC juga ya. Kayak The Flash. Terus The Flash punya juga? Punya juga. The Flash yang versi
Justice League nih yang film yang kemarin tuh. Terus apa lagi? Terus Batman juga punya. Oh, Batman ada. Batman. Wih, keren tuh Batman tuh. Terus Captain America, tapi yang versi komik Captain Amerikanya itu si Sam Wilson nih yang sekarang bakal jadi Captain America nanti, yang Falcon tuh yang pakai sayap yang bisa terbang. Iya. Nah, itu kalau di komik dia jadi penggantinya si Captain America Steve Rogers. Oh iya. Itu saya punya, jadi ada sayapnya, belakangnya jetpacknya buat tameng. Iya. Terus ada Deathstroke tuh juga dari DC. Nah kalau itu villain ya, penjahat. Terus ada juga Mysterio versi Spider-Man Far From Home yang kemarin. Yang kepalanya akuarium tuh. Iya. Itu. Siapa lagi ya? Sini. Yang terakhir kali? Belum? Enggak, ini justru di pertengahan lah. Oh. Ada lagi Sebelum berarti? ini ada lagi kostum Spider-Man yang versi homemade yang di Spider-Man Homecoming. Yang dia pakai jaket sweater merah, pakai dalaman biru. Topengnya masih gitu, yang matanya bulat. Oh, yang masih yang bikinan dia sendiri, yang dia. Bukan dikasih sama Tony Stark. Iya. Itu punya bikin juga. Terus apa lagi tuh? Apa lagi ya? Terus nih di belakang nih ada tangan-tangan tuh. Oh ya, ini ada tangan Infinity Gauntlet versi Thanos sama versinya Tony Stark. Itu bikin juga. Berarti ada juga tuh kostumnya? Enggak, karena dia kan cuma ini doang. Cuma tangannya doang. Oh, tangan doang. Gauntletnya doang, sarung tangannya doang. Kostumnya enggak ada? Oh, muka-mukanya gitu kan? Enggak, susah kalau Thanos bikin solo harus badannya gede. Iya. Bikinnya susah. Iya. Terus yang lagi mau dibikin ada karakter Star Wars ya di film Mandalorian ya, series Mandalorian. Itu mau bikin Mandalorian jadi armornya, helm. Udah jadi belum? On process, baru jadi armor depan sama belakangnya. Jadi jetpack, terus senjatanya, gauntletnya. Berarti si banyak yang harus dibikin. Helm juga belum jadi. Berarti bakal ada kostum-kostum yang selanjutnya ya? Masih ada. Masih banyak ya. Yang pengen dibikin sebenarnya banyak sih. Ya. Berarti Pak Gas ini emang anaknya seni budaya banget ya. Jadi kerajinan tangannya tuh ada terus gitu. Salah satunya cosplay ya. Cosplay berarti termasuk seni budaya kan? Cosplay ya, karena ini seni budaya tapi seni budaya luar ya. Karena kan aslinya kan dari Jepang sebenarnya. Iya. Dari Jepang. Budaya populer lah ya, bukan budaya tradisional. Iya. Budaya populer. Berarti emang masih termasuk lah ya hitungannya ya. Ya pop culture lah. Iya. Terus selama ngajar nih, ngajar di nasional udah berapa tahun ya? 7 lah kurang lebih ya. 7 tahun. Berarti dari 2013-an. Semester 2 ya. 2014 ya. Terus pernah ngajar pakai ini enggak? Datang tiba-tiba pakai kostum apa gitu kan. Siapa nih? Kayak kan enggak pernah ya. Kalau ngajar di sekolah enggak pernah, tapi waktu kemarin online sempat pakai kostum ini Spider-Man. Karena kan online tuh. Oh, jadi pas di rumah nge-zoom ya? Nge-zoomnya pakai ini. Pakai kostum Spider-Man. Biar anak-anak nggak bosan aja gitu ngeliatnya, Pak Gagas lagi. Tapi dalamnya tetap Pak Gagas sebenarnya. Iya. Tapi pakai Spider-Man aja gitu biar anak-anak nggak bosan. Biar ada lucu-lucunya gitu. Berarti sekali-sekali harus coba tuh Pak Gas. Kalau misalnya nanti udah masuk normal ya kan belajar, coba tuh nanti pakai kostum apa gitu yang nggak kelihatan mukanya ya kan. Tapi tetap ketahuan sih. Tetap ketahuan lah. Soalnya cuman di nasional cuman Pak Gagas doang nih yang pakai yang suka cosplay gitu. Ya kan? Jadi emang nyambung lah sama ngajarnya gitu. Seninya ada, jiwa seninya ada, ngajarnya seni pas gitu ya kan. Itu yang sebenarnya pengen saya tanamin ke anak-anak juga bahwa kita dalam hidup tuh harus selalu punya karya gitu. Iya. Harus bikin karya. Iya. Bener. Jadi makanya kenapa saya pengen jadi guru seni budaya adalah karena pengen menginspirasi anak-anak tuh untuk berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Iya. Apapun bidangnya. Jadi nggak melulu masuk STM tuh harus jadi mekanik gitu ya. Iya. Yang penting dia punya karya aja. Dia suka musik ya bikin karya musik. Bikin lagu. Bikin minimal cover gitu, ya kan. Suka ngedance ya minimal bikin
dance TikTok lah gitu misalnya. Cover Nggak jadi dance. masalah cover dance. Kayak banyak juga kayak gitu kan. Yang penting punya karya. Jadi hidup harus selalu punya karya. Ya, bener. Nah, terus balik lagi nih ke cosplay. Ya. Tadi kan sempet disinggung tuh ada komunitasnya Spider-Verse. Nah, itu komunitas tuh ngapain? Apa cuman sombong-sombongan ini apa? Kostum ini. Kostum gitu ya. Gua. Ini gue punya banyak kostum gitu ya. Enggak sih ya. Kebetulan memang kenapa saya tertarik juga masuk ke komunitas Spider-Verse Indonesia karena memang tujuannya adalah untuk menghibur atau membantu ya anak-anak yang sedang sakit. Jadi berarti ada penggalangan dana gitu dong? Ya, jadi kegiatannya tuh kita kunjungan ke panti asuhan, terus ke rumah sakit, kunjungin anak-anak di rumah sakit. Ada fotonya ya? Ada fotonya, ada bisa fotonya nih nanti. lihat aja di Instagramnya Spider-Verse Indonesia gitu ya. Terus panti asuhan, rumah sakit, terus juga ya menggalang dana. Misalkan ada anak-anak balita, anak-anak bayi yang memang dia suka Spider-Man gitu ya, dan pengen dibantu, bisa hubungin ke Spider-Verse Indonesia. Nanti kita bantu kalau misalnya menggalangkan dananya. Kalau misalnya kayak bencana gitu, belum sih ya. orang-orang kena bencana gitu datang. Itu yang belum sih. Ada Spider-Man. Itu yang belum bisa kita laksanain ya. Ini kan memang kan anggotanya Spider-Verse Indonesia juga kan dari berbagai macam profesi ya. Ada yang dokter, ada yang ya di BUMN, ada yang PNS gitu ya, macam-macam. Oh gitu? Iya, ada yang polisi juga. Polisi juga ada? Ada yang guru kayak saya, macam-macam. Iya. Tapi kebanyakan apa? Kebanyakan dari macam-macam sih ya. Macam-macam. Berarti wah luar biasa juga ya. Jadi ya rata-rata swasta sih kayaknya. Rata-rata pegawai swasta sih kayaknya. Mungkin yang banyak waktu senggangnya kali ya orang-orangnya. Atau enggak juga ya? Enggak juga sih. Karena emang hobi sih ya. Kalau hobi ya pasti diniatin sih. Ya dan memang punya keinginan untuk berbagi gitu. Makanya emang tujuannya itu ya? Tujuannya itu. Jadi bukan kita kumpul-kumpul doang terus pamer-pamer kostum, enggak. Kita kumpul pamer-pamer kostum juga sih, tapi ya kita punya ini ya. Ada tujuan lain gitu. Selain kita kumpul-kumpul ngebahas Spider-Man. Tapi awal berdirinya tuh gimana tuh? Awal berdirinya sempat ngikutin dari awal nggak? Oke guys. Sebenarnya nggak dari awal banget sih ya. Jadi awal berdirinya Spider-Verse itu memang dari ada nih seorang anak namanya Jose. Orang Indonesia tuh? Orang Indonesia. Dia itu punya penyakit, saya lupa nama penyakitnya apa. Pokoknya penyakit itu penyakit yang cukup langka lah. Dan dia kebetulan anak ini suka banget sama Spider-Man. Nah kemudian beberapa foundernya Spider-Verse itu kemudian akhirnya kumpul terus bikin video untuk menyemangati si Jose ini. Bikin video untuk menyemangati. Akhirnya kemudian yaudah yuk kita lanjutin nih. Jangan berhenti di Jose aja. Kita masih banyak anak-anak lain yang bisa kita bantu. Makanya akhirnya kita bikin komunitas. Gitu. Oke. Oke, sampai sini aja. Tanya jawabnya sama Spider-Man kita ya. Spider-Man SMK Nasional. Di sekolah kalian ada nggak? Kalau nggak ada, mampir ke sini SMK Nasional ya. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, subscribe, kasih tahu teman-temannya kalau ada Spider-Man di SMK Nasional. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, jaga jarak dan pakai masker selalu ya. Saya Rido, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.